Salam vaksin. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, brothers and sisters yang saya hormati. Saya Ping Wibisono. Hari ini saya akan menguraikan sedikit mengenai masalah vaksin ditinjau dari sudut public health yang merupakan kompetensi saya. Saya tidak punya ambisi yang macam-macam karena saya sudah pensiunan, hingga saya hanya ingin menyumbangkan pengetahuan saya kepada bangsa dan negara. Judul dari pemberitaan saya hari ini adalah mengenai COVID, startup COVID, dan vaksinasi. Startup itu suatu masalah istilah yang dari bidang bisnis, biasa dari suatu perusahaan kecil, seperti Google, WA, Zoom, dan sebagainya, mulai dari ide 2 orang, 3 orang, akhirnya menjadi mendunia. Ya. Di startup, memulai sesuatu, kontrol artinya pemberantasan, bukan pembasmian. Kalau pemberantasan artinya mengurangi suatu penyakit, kalau pembasmian menghabiskan suatu penyakit. Vaksinasi adalah pemberi vaksin. Ya. Pada saat ini, kita dihebohkan sekali di dunia karena masalah COVID. Untuk Anda ketahui bahwa kematian karena COVID 1,3 juta orang per tahun, sedangkan karena TBC 1,4 juta per tahun. Tetapi di Indonesia yang merupakan sarang TB, jumlah kematian TBC adalah 65.000 per tahun, sedangkan kematian karena COVID selama 9 bulan mulai Maret sampai akhir November 16.000. Jadi perbandingan begitu jauh, tetapi kita jauh lebih memperhatikan COVID dengan anggaran bertriliun, tapi dengan untuk pemberantasan TBC hanya bermiliar. Ya. Dan angka 16.000 ini menurut saya adalah over-reporting. Karena beberapa waktu yang lalu pernah dikemukakan oleh beberapa ahli yang katanya itu over-reporting karena kalau ada kasus COVID itu menguntungkan kedua belah pihak, ya, baik pasien maupun rumah sakitnya. Kemudian, vaksin itu adalah langka. Bayangkan, sekarang hanya ada 10 laboratorium di dunia ini yang sudah masuk tahap final untuk membuat vaksin. Padahal penduduk dunia 8 miliar. Dan katanya ada 166 laboratorium lain di dunia ini yang sedang berlomba-lomba untuk membuat vaksin. Ya. Hingga dia jadi mahal karena langkanya. Dan kemudian kita tidak tahu efek samping daripada vaksin ini. Ya. Hal yang akan saya uraikan pada hari ini adalah mengenai beberapa hal, yaitu mengenai virus, mengenai vaksin, mengenai kekebalan, dan mengenai hal-hal faktor-faktor yang penting pada imunisasi, dan bagaimana strategi untuk mengatasi ini. Yang saya usulkan adalah suatu startup COVID control. Ya. Pertama kali saya akan bicarakan masalah virus. Virus adalah suatu organel yang kecil sekali, yang katanya tidak hidup, yang ukurannya nanometer, hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Ada 3 lapis. Lapis yang luar ada lemak, paling luar lagi adalah protein, dan di dalamnya baru ada unsur-unsur RNA dan DNA yang merupakan virus, yang bagian-bagian virus. Ya. Dan ini persyaratannya bahwa virus harus hidup dalam sel, apakah sel tumbuh-tumbuhan, sel manusia, atau sel hewan. Ya. Inilah gambaran daripada virus itu yang tadi saya katakan. Yang di luar adalah protein, ini adalah yang kuning lipidnya, lemaknya, dan kemudian adalah RNA dan dari virus COVID itu seperti benang yang berbulit-bulit panjang. Ya. Ini adalah satu gambaran mengenai bagaimana protein-protein di luar ini ada bermacam-macam protein 1, protein 2, dan sebagainya, yang sedang diteliti oleh para peneliti untuk membuat vaksin yang paling efektif. Ya. Ini adalah gambar daripada virus itu sendiri. Ya. Nah, sekarang saya akan bicara masalah kedua, adalah masalah vaksin. Ya. Vaksin ada 2 jenis, yaitu vaksin yang merupakan antibodi terhadap tanduk-tanduknya, proteinnya, dan juga untuk ini merupakan teknologi lama yang dipakai untuk vaksin-vaksin yang lain. Demikian juga ada neutralizing antibody untuk inti sel, ya, inti virus. Nah, sekarang saya bicara masalah kekebalan yang ketiga. Ya. Kekebalan adalah yang saya maksudkan di sini adalah kekebalan populasi, atau dalam istilah kerennya namanya
herd immunity ya adalah suatu kejadian di mana 70% daripada populasi adalah kebal by definition ya. Sekarang saya tunjukkan bahwa bagaimana suatu vaksin bekerja adalah untuk membentuk antibodi yang merah-merah ini di luar untuk menutup semua tanduk-tanduk ini sehingga tanduk-tanduk ini tidak bisa melengket pada reseptor ACE2 di dalam badan ya. Inilah tujuan kita membuat vaksin, membuat supaya semua virus tidak bisa menempelkan dirinya kepada badan manusia sehingga kita menjadi kebal. Nah, cara kekebalan yang kita dapati adalah beberapa hal. Pertama adalah pasca infeksi, kedua adalah mengenai pasca vaksinasi, dan ketiga adalah dengan imunisasi pasif dengan plasma konvalesen ya. Ada 3 cara. Nah, bagaimana kekebalan itu? 80% daripada orang-orang itu akan pasca infeksi, sesudah kena infeksi akan sembuh total tanpa gejala, namanya OTG pada akhirnya ya. Itu antibodinya kuat, banyak sekali antibodi. Tapi ada 20% yang menjadi penyakit adalah sedikit sekali di sini. Kemudian saya ingin ceritakan mengenai tes antibodinya. Tes antibodinya adalah mengenai infeksi dengan gejala atau tidak bergejala, yang 80% dan yang 20%. Kalau pada permulaan kita orang sehat, dia masih mempunyai rapid test negatif, PCR negatif. Setelah mendapatkan penyakit virus, 80% dan 20% tadi yang akan menimbulkan antibodi di dalam badannya sehingga tes IgM dan IgG-nya akan positif. Sedangkan PCR-nya bisa menjadi positif palsu atau negatif. Ya. Positif palsu kenapa? Karena benang-benang RNA tersebut terdiri dari 4 nukleik acid yang berturutan. Dan kalau mesin itu membaca ada 4 yang berturutan, dia akan langsung menjawab positif ya. Walaupun virus itu sudah terpotong-potong oleh antibodi sehingga dia mati. Atau dia sudah mati semua sehingga negatif ya. Nah, sekarang kekebalan yang kedua adalah kekebalan pasca vaksinasi. Vaksinasi itu suatu hal yang kita suntikkan bagian-bagian dari virus ini supaya terbentuk antibodi. Vaksinasi pertama mungkin antibodinya masih sedikit. Vaksinasi kedua antibodinya merah-merah ini sudah lebih banyak ya. Nah, tes antibodinya tentu saja kita harus tahu bahwa pada permulaan orang sehat tes rapid testnya adalah negatif ya, IgG negatif dan PCR-nya juga negatif. Kalau divaksinasi maka rapid testnya akan menjadi positif, tetapi PCR-nya tetap negatif karena dia bukan virus yang viable ya, jadi akan ya. Nah, saat ini kita harus tahu bahwa kalau rapid test positif tanpa gejala harus karantina ya. Nah, hal ini sekarang sudah dipertimbangkan karena sekarang kita lebih banyak kepada gejala ya. Sekarang untuk vaksin itu tergantung, bukan hanya vaksinnya ya, tergantung dari manusianya, vaksinnya, dan lingkungannya ya. Harus dievaluasi karena ketiga faktor ini akan menentukan keberhasilan vaksinasi ya. Faktor pertama adalah tentang manusianya. Umurnya, orang yang sudah tua tidak mempunyai daya untuk membuat antibodi ya, sehingga mungkin tidak perlu divaksinasi ya. Anak-anak yang sekarang sedang di research adalah kurang dari 18 tahun, kita tidak tahu ya. Yang di research adalah 18 sampai 60 tahun. Kemudian mengenai genetics ya. Ada orang-orang yang sudah divaksinasi tetap tidak bisa positif ya. Dan kemudian mengenai pola hidup ya, itu orang-orang yang komorbid, yang berpenyakit diabetes, penyakit darah tinggi, makanya tidak bagus, perokok berat dan sebagainya divaksinasi juga tidak akan berhasil ya. Lalu kalau kita lihat infeksi yang terdahulu itu ada 2 hal. Pertama adalah bahwa di Eropa ditemukan bahwa orang-orang yang dulu pernah kena SARS itu waktu sekarang kena COVID-nya ringan. Tetapi ada penyakit lain, penyakit
demam berdarah. Kalau penyakit kedua tentu lebih berat karena ada ADE ya. ADE ya, antibody dependent enhancement ya. Jadi antibodinya bertambah. Itu adalah pada virus-virus, bukan virus corona, virus-virus dengue ya. Kemudian ada masalah-masalah mutasi juga yang katanya sekarang virus-virus COVID sudah bermutasi, tapi kita juga belum tahu sampai seberapa. Nah, vaksin ada 3, adalah vaksin yang alamiah, artinya kita biarkan orang ketularan, dia akan membuat antibodi yang kuat sekali sehingga dia membuat satu antibodi yang kuat ya. Kalau antibodinya kuat, tapi kalau sudah tua dan komorbid, dia tidak bisa membuat antibodi, dia akan sakit. Dan vaksin yang kedua adalah vaksin attenuated, artinya dilemahkan, dan vaksin yang ketiga adalah vaksin-vaksin yang rekombinan, rekayasa ya. Nah, cold chain ini penting sekali karena berbagai macam merek, saya tidak perlu menyebutkan mereknya. Ada yang memerlukan min 80, min 60, min 40, min 420. Itu adalah satu kendala yang besar sekali bagi kita di Indonesia karena Indonesia bagian luas. Bayangin kalau suatu vaksin yang memerlukan min 80, begitu kita buka itu langsung turun sehingga seluruh isi termos tersebut akan sudah rusak ya. Jadi itu sangat merupakan kendala ya. Karena tahapan vaksinasi tentu saja kita harus mengetahui orangnya sehat atau belum. Jadi harus di-pretest dulu dengan rapid test. Kalau sudah positif sudah buat apa divaksinasi, dia sudah punya antibodi kan. Kedua, kalau negatif oke, kita vaksinasi. Dan kemudian kita pada waktu evaluasi sampai saat ini hanya bisa dites IgE dan IgM-nya ya. Kalau positif kita sebut dia OTG, kan orang tanpa gejala. Apakah harus divaksinasi? Kalau by definition sekarang dia bukan OTG. Apakah harus dikarantina? Kalau negatif, oke, vaksinasi dikatakan tidak berhasil ya. Kira-kira itu pembahasan saya dalam episode ini, dan episode selanjutnya akan saya uraikan kemudian. Terima kasih. Silahkan saudara like, subscribe, komen, dan klik the bell.